Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas manajemen 2A5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu topik, yakni mengenai motivasi organisasi. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Rica Kuarasari selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh Fatia Rizky. Berikut ada motivasi menurut para ahli. Yang pertama itu dari Edwin B. Flippo. Motivasi suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu dari Mori J. Moskowitz. Motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang dengan tujuan tertentu. Motivasi juga diartikan usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang yang bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatan. Yang kedua dibacakan oleh Berkin. Teori motivasi. Teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal atau physiological needs seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. 2. Kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. 4. Kebutuhan akan harga diri atau esteem needs yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. 5. Aktualisasi diri atau self actualization dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori McClelland atau teori kebutuhan berprestasi. Teori McClelland dikenal dengan tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut McClelland, karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achievers memiliki 3 ciri umum, yaitu 1. Kebutuhan preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. 2. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya. 3. Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Teori Clayton Alderfer atau teori RG. Akronim RG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu existence, kebutuhan akan eksistensi, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasan, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya. Selanjutnya ada teori Herzberg, teori 2 faktor. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor
agent atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higien adalah pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibagi dua kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab. Selanjutnya ada teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakan akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seorang yang menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angel. Faktor-faktor pendorong motivasi. 1. Pengaruh keluarga dan kebudayaan, besarnya kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak, jenis pekerjaan orang tua dan jumlah serta urutan anak dalam satu keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan motivasi berprestasi. 2. Peranan dari konsep diri. Konsep diri merupakan bagaimana seseorang berpikir mengenai diri sendiri. 3. Pengaruh dan peran jenis kelamin. Prestasi yang tinggi biasanya diidentikan dengan maskulinitas sehingga banyak para wanita belajar tidak maksimal, khususnya jika wanita tersebut berada di antara para pria. 4. Pengakuan dan prestasi. Individu akan termotivasi untuk bekerja keras jika dirinya merasa diperdulikan orang lain. Pendekatan motivasi dalam sebuah aktivitas manajemen, seorang manajer dapat menggunakan beberapa pendekatan motivasi, yaitu pendekatan perbedaan individu, pendekatan manajerial, pendekatan organisasi dan pekerjaan, pendekatan reintegrasi. Selanjutnya akan dibaca Siska. Oh ya, pendekatan perbedaan individu. Pendekatan ini menggunakan teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. Berikut adalah beberapa asumsi dari teori kebutuhan, yaitu adanya perbedaan kecenderungan kebutuhan pada tiap individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sebelumnya. Kecenderungan tersebut dapat berubah jika salah satu kecenderungan terpuaskan. Kecenderungan tersebut biasanya berupa tingkatan dan berbeda-beda tiap individu. Dalam memotivasi seorang karyawan melalui pendekatan ini, seorang manajer harus selalu mendata atau peka terhadap kecenderungan kebutuhan karyawannya, karena kebutuhan karyawan tentunya berbeda-beda, sehingga tidak langsung menyamakan kebutuhan karyawan secara generalisasi. Motivasi yang dilakukan harus mengikuti kecenderungan di mana kebutuhan karyawan tersebut, karena dengan begitu motivasi yang diberikan bisa tepat dan benar-benar menjadi hal yang positif bagi karyawan tersebut. Pendekatan manajerial. Pendekatan ini yaitu mengelola motivasi karyawan melalui pengaturan tujuan atau sasaran organisasi dan sistem mencapainya. Pada pendekatan manajerial ini menggunakan 3 landasan teori motivasi, yaitu teori penetapan tujuan, dan pada proses pencapaian tujuan menggunakan teori penguatan dan teori keadilan. Teori penetapan tujuan dikembangkan oleh Edwin Locke, yang mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki mekanisme motivasional. Seorang manajer dapat memaksimalkan hal ini menjadi suatu motivasi yang cukup berpengaruh bagi kinerja para karyawan. Teori penguatan terdapat sebuah istilah yang dikenal dengan hukum pengaruh, yaitu menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan.
Dengan hal ini, berarti perilaku karyawan ditentukan oleh konsekuensi atau hasil yang diperoleh, baik konsekuensi positif atau penghargaan, atau konsekuensi negatif atau hukuman. Teori keadilan, cara memotivasi manajer dalam hal ini yaitu dengan memberikan penghargaan dan hukuman harus sesuai dengan input perilaku kerjanya. Sehingga manajer dituntut memiliki standar kerja konsisten harapannya agar karyawan bersemangat dan melakukan pekerjaan yang akan selalu berusaha secara maksimal. Selanjutnya ada pendekatan organisasi dan pekerjaan. Pendekatan ini menggunakan teori dua faktor yang dikembangkan oleh Herzberg dan juga dikenal dengan model dua faktor dari motivasi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Hana Lufiana. Nah, kenapa sih ada hubungannya teori Herzberg ini dengan pendekatan organisasi dan pekerjaan? Di sini ada faktor motivasional atau dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Nah, ini maksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Nah, yang sedangkan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan. Nah, agar karyawan dapat termotivasi, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang akan dapat mempengaruhi karyawan, sehingga akan mengetahui bagaimana cara melakukan motivasi. Nah, di sini ada faktor dalam lingkungan organisasi yang bisa disebut masuk ke dalam faktor hygiene. Ada kondisi kerja, misalnya ada fasilitas pekerjaan, ruangan, pencahayaan, lokasi kerja, supervisi atasan, bimbingan dan dukungan atasan, keamanan kerja, kecenderungan PHK, jaminan kesehatan kerja, status atau jabatan. Nah, maka prinsip motivasi dalam lingkungan organisasi yang harus dilakukan manajer adalah dengan cara menyediakan fasilitas kerja yang layak sehingga timbul kenyamanan kerja. Terus supervisi yang bersifat membimbing dengan intensitas yang cukup sesuai kebutuhan, stabilitas dalam jenjang karir dan perubahan jabatan, intensitas rotasi jabatan, dan PHK tidak terlalu sering. Ada pendekatan terintegrasi. Pendekatan ini adalah menggabungkan dari beberapa pendekatan yang ada, yang artinya adalah menggabungkan teori-teori motivasi dengan tujuan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Karena setiap pendekatan maupun teori selalu terdapat kelebihan dan kelemahan. Sehingga dalam hal ini sepenuhnya tergantung dari kreativitas dan ketelitian seorang manajer dalam menggunakan sistem motivasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Siren. Selanjutnya ada tantangan dalam memotivasi. Dalam menerapkan prakteknya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, seperti kebutuhan sangat berbeda pada setiap orang. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda, maka penerapan teori motivasi juga harus berbeda. Yang kedua, cara menerjemahkan kebutuhan ke dalam tindakan secara individu juga berbeda. Yang ketiga, orang tidak selalu bertindak menurut kebutuhan, dan reaksi kepuasan seseorang terhadap pemenuhan akan kebutuhan atau tidak terpenuhi kebutuhannya juga akan berbeda. Kemudian ada langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam memotivasi. Yang pertama, perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Kemudian perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Manajer dianjurkan mengembangkan pekerja sehingga mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga, motivasi adalah goal atau directed.
Maka proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. Yang keempat, umpan balik memberikan informasi dan arah yang diperlukan untuk menjaga pekerjaan fokus pada tugas, aktivitas, dan tujuan yang relevan. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.